Saudara, tidak ada langkah mundur untuk kenaikan harga BBM bersubsidi, meskipun salah satu anggota koalisi yaitu Partai Keadilan Sejahtera berbelok arah dengan pemerintah. Dan Partai Keadilan Sejahtera pun menjawab soal pilihannya yang tidak lagi sejalan dengan koalisi pemerintahan SBY, termasuk segala resiko politik yang akan ditanggungnya. PKS justru mempersilahkan Presiden SBY untuk mengambil sikap. Karenanya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Republik Indonesia tentu untuk mempergunakan hak prerogatifnya sebagaimana yang tertuang dalam Code of Conduct itu dan sebagaimana yang menjadi aturan di dalam Undang-Undang Dasar terkait dengan masalah keberadaan dari para menteri. Kami memahami, karena sekali lagi dalam konteks ini maka keputusannya adalah terkait dengan keberadaan para menteri. Rapat tadi malam memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada hak prerogatif Presiden. Karena memang dalam Code of Conduct itu, jadi kalau kami kan sering dikritisi sebagai tidak sesuai dengan Code of Conduct. Artinya yang mengkritisi kami ingin sesuai dengan Code of Conduct, kan gitu. Dalam Code of Conduct itu tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa partai menarik menterinya dari koalisi. Tidak ada dalam Code of Conduct kata-kata itu. Nah, kalau kemudian kita betul-betul komitmen dengan Code of Conduct, ya mestinya ya tidak perlu juga PKS disuruh-suruh untuk menarik para menteri. Saya tidak ingin membebani presiden yang akan datang, pemerintah yang akan datang, karena harus misalkan menaikkan harga BBM, padahal baru mengawali masa baktinya, tugas-tugasnya. Oleh karena itu sekali lagi saya sungguh berharap DPR RI dan pemerintah dalam 1, 2, 3 hari ini benar-benar bisa menghasilkan kesepakatan untuk segera disetujuinya RAPBN perubahan 2013 menjadi APBN perubahan yang definitif. Saya terus mengikuti dan saya juga terus berkomunikasi dengan semua pihak menteri-menteri terkait Gubernur Bank Indonesia, dan yang saya terima beberapa saat yang lalu sekitar 80% apa yang ada dalam APBN itu sudah disetujui. Ya, ini mana dan mana yang tersandra drama politik masih belum jelas. Karena keberadaan PKS dalam koalisi pemerintahan SBY siap dievaluasi. Ini bukan kali pertama sikap PKS terbelah dalam sejumlah kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah. Sikap PKS justru menjadi bumerang. PKS dinilai telah mengkhianati kontrak koalisi. Saat bergabung dalam koalisi pemerintahan SBY Budiono, partai-partai koalisi terikat dalam aturan bernama kontrak koalisi yang ditandatangani pada 15 Oktober 2009. Dari 8 poin kesepakatan yang menjadi roh utama dalam koalisi adalah kesetiaan atas segala kebijakan presiden, baik di eksekutif maupun di legislatif. Ketidaksepakatan dalam koalisi terutama yang menyangkut isu strategis bisa diselesaikan dengan 2 hal, yaitu komunikasi atau yang paling buruk dikeluarkan dari lingkaran koalisi. Ya, dan memang saudara bukan kali pertama ini saja PKS membelot dari kebijakan pemerintah. 3 tahun lalu PKS juga terang-terangan mengambil sikap berseberangan dengan koalisi, yakni saat pengambilan hak angket Bank Senturi. PKS setuju jika pemberian dana talangan Bank Senturi menyimpang. Lagi, PKS berbeda sikap dengan menyetujui pengambilan hak angket kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Sikap lantang PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi juga sudah pernah mengemuka tahun lalu. Bahkan di kala itu, partai penguasa tidak segan mengultimatum PKS untuk segera hengkang dari koalisi. Dan pola Partai Keadilan Sejahtera kembali jadi sorotan dalam rapat kabinet paripurna kemarin yang antara lain membahas tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi
3 menteri asal PKS justru tidak nampak. Alasan ketidakhadiran mereka yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono adalah mengikuti rapat Dewan Pimpinan tingkat pusat partai di Lembang, Jawa Barat. Iya, dan bersamaan dengan berlangsungnya rapat kabinet terkait kenaikan harga BBM, kader PKS juga menggelar unjuk rasa maksud kami di Bundaran Hotel Indonesia dan menolak kebijakan itu. Tak urus sikap PKS ini kian dikecam oleh sesama anggota Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Kemana ini sebenarnya maksud dari politik PKS? Benarkah mereka memang sudah siap dari koalisi, tapi masih pikir-pikir kalau harus melepas kursi menteri? Ada banyak ya, dia termasuk yang paling banyak ya. Dan dari Senayan, saudara, kita sudah terhubung dengan politisi PKS, Sekretaris Fraksi PKS di DPR RI, Bapak Abdul Hakim. Selamat petang, Pak Abdul Hakim. Selamat petang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol dulu, kita sapa dulu di studio sudah ada pengamat komunikasi politik Mas Heri Budianto. Iya. Selamat petang. Selamat petang. Mbak Putri, Mbak Cindy. Iya, kita ke Pak Hakim dulu kali ya. Iya. Ini tetap di koalisi tapi menolak harga BBM. Apa maksudnya, Pak? Dua hal yang perlu kita bedakan untuk meresponnya ya. Pertama, bahwa DPR sedang melakukan proses pembahasan APBNP 2013 bersama pemerintah. Dan tentu fraksi PKS sedang merespon terkait dengan proposal RAPBN 2013 yang disampaikan oleh pemerintah. Tentu dalam proses pembahasan ada pencermatan, ada analisis, ada perdebatan dan sebagainya. Tentu kami punya pijakan-pijakan dalam merespon usulan pemerintah tersebut, di mana garis partai sudah menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan publik yang harus diperankan oleh PKS adalah harus kebijakan yang senantiasa berpihak kepada publik ataupun kepada masyarakat atau kepada rakyat. Baik. Kami sudah melakukan jajak pendapat melalui struktur DPW, dan DPD dan juga melalui para anggota legislatif DPR RI sejumlah 57 orang terkait dengan bagaimana merespon rencana pemerintah untuk melakukan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hasil dari jaring aspirasi baik melalui struktur ataupun melalui para anggota, dan kemarin pun juga dipertegas pada saat rapat pleno DPP di Bandung, menyatakan bahwasanya kami harus konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tidak menginginkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dari PKS tadi sudah dijelaskan bahwa tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Lalu bagaimana dengan menteri-menteri dari PKS yang sekarang masih ada dalam kabinet bahwa sempat menyatakan mereka mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan dari partai sendiri tentang hal ini? Ya, terkait dengan para menteri dari kader PKS yang ada di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, karena memang konstitusi kita dan undang-undang dasar dan peraturan-peraturan terkait dengan persoalan menteri, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri itu adalah hak dan kewenangannya presiden. Tentu terkait dengan ini kami juga tidak punya kewenangan untuk menarik ataupun untuk mengangkat seorang menteri, karena itu menteri itu pembantu presiden. Artinya kami ketika menteri persilakan saja dengan kepada apa yang digariskan oleh partai tentang BBM bersubsidi, PKS mempersilakan saja begitu, Pak Abdul Hakim? Atau malah ada anjuran khusus dari partai? Kami punya peraturan di partai ini, kalau kemudian seorang kader sudah menjadi pejabat publik dalam hal ini menteri, mereka adalah melepaskan jabatan-jabatan struktur di partainya. Itu sudah kami lakukan dari periode-periode sebelumnya. Karena kami menginginkan agar para menteri itu bekerja secara maksimal untuk bisa mendukung kinerja PKS presiden. Tidak karena menarik memang ya, ini semuanya terserah Presiden SBY. Cuci tangan begitu, Pak? Karena memang demikian sistem konstitusi kita, memang pengangkatan dan pemberhentian presiden itu adalah hak prerogatifnya presiden, menteri. Tapi apakah Partai Keadilan Sejahtera sendiri tidak berani untuk menarik menterinya keluar dari Kabinet Indonesia Bersatu 2 meskipun ada perbedaan pendapat dengan
partai terkait atau BBM. minimal menganjurkan Pak untuk ikut dengan dengan keputusan bersama partai. Ya, tadi kami sampaikan bahwa sekarang kan prosesnya adalah proses pembahasan. Yang tahapan-tahapannya sedang dilakukan di DPR. Baru nanti hari Sabtu akan ada rapat kerja di Banggar bersama Menteri Keuangan untuk menyetujui ataupun tidak menyetujui terkait dengan usulan pemerintah tersebut. Ada pandangan-pandangan praksi ya. Dan setelah itu nanti akan ada rapat paripurna pada hari Senin. Jadi kan tahapan-tahapannya proses pembahasannya sedang dilakukan. Nanti kalau kemudian setelah final ya di rapat paripurna posisi kami seperti apa dan sebagainya, baru tentu akan ada penyikapan. Baik mungkin juga akan dilakukan penyikapan tersebut oleh Bapak Presiden bisa dibilang ataupun belum oleh final, partai Pak, sekalipun. kenapa tidak dari sekarang? Kalau memang keputusan PKS sudah jelas menolak, kenapa itu Ya tidak kan dilakukan dari sekarang? Harus satu-satu penyikapannya sekarang. Konsentrasinya adalah bagaimana melakukan penyikapan terhadap proses pembahasan RAPBNP 2013 yang ada di DPR bersama pemerintah. Jadi ini belum fix ya Pak? Belum fix bahwa PKS menolak? Enggak, saya kira memang dari sejak awal dan sampai tadi malam juga ditegaskan bahwa PKS konsisten melakukan perjuangan untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena hasil dari studi yang kami lakukan ataupun dari jajak pendapat yang kami lakukan memang tidak kurang dari 86,1% rakyat tidak menginginkan adanya kenaikan harga BBM. Kami disumpah adalah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ataupun konstituen yang memberikan kepercayaan kepada kami. Ya, Mas Heri, ini PKS konsisten menolak harga BBM bersubsidi, tapi menterinya dipersilakan dengan pendapatnya sendiri jika berseberangan dengan partai. Ini konsisten seperti apa, Mas Heri? Iya, saya kira menurut catatan saya ini adalah kali keempat ya PKS ini berseberangan dengan Partai Demokrat ya. Koalisi pertama adalah tadi Senturi, lalu kemudian yang kedua mafia pajak, kemudian tahun 2012 juga menolak BBM ya tahun ini. Saya kira untuk tahun 2013 ini PKS tengah memainkan sebuah strategi politik saya kira ya untuk untuk membangun kembali citra partainya setelah didera oleh kasus impor daging sapi yang kemudian membuat publik mencitrakan partai ini negatif. Nah saya kira dalam kasus ini PKS berhasil gitu ya saat ini membuat wacana publik lalu kemudian publik lupa akan kasus yang sudah cukup berhasil. Saya kira agenda tersembunyi. Saya kira sampai saat ini berhasil. Nah, tinggal ke depan kita akan lihat apakah kemudian PKS ini bisa konsisten tetap untuk menolak kenaikan harga BBM karena tadi kita dengarkan dari Pak Abdul Hakim masih ada pandangan-pandangan fraksi nanti di DPR mengenai hal ini sampai kepada keputusan final. Pertaruhannya ada dua hal, saya kira. Kalau kemudian PKS tetap kemudian konsisten terhadap penolakan harga BBM, maka saya melihat persoalan kemudian PKS sebaiknya mundur dari Setgab. Sebaiknya mundur dari Setgab. Ya. Karena apa? Karena kalau PKS tetap berada di Setgab, ini menjadi pendidikan politik dan etika politik yang tidak baik bagi politik kita. Karena apa? Karena konsekuensi ketika kita berada dalam Setgab itu harus ditunjukkan dengan sikap bersama. Nah ini yang menjadi catatan. PKS sebaiknya mundur menurut Mas Heri, tapi apakah PKS sudah siap untuk mundur dari koalisi? Kami akan kembali usaha jeda berikut, tetap di Kompas Petang. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Banyak hal dapat memicu masalah lambung. Jangan sepelekan gejalanya. Untuk solusi masalah lambung, percayakan pada Proma, ahlinya lambung. Solusi tepat untuk lambung sehat. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan.
atau yang dengan sportif menerima kekalahan. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas Sport, saksikan setiap hari. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kata Kita, episode Kontroversi Ganja, Sabtu pukul 21. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Banyak hal dapat memicu masalah lambung. Jangan sepelekan gejalanya. Untuk solusi masalah lambung, percayakan pada Proma, ahlinya lambung. Solusi tepat untuk lambung sehat. Kalbe. Susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Banyak hal dapat memicu masalah lambung. Jangan sepelekan gejalanya. Untuk solusi masalah lambung, percayakan pada Proma, ahlinya lambung. Solusi tepat untuk lambung sehat. Kalbe. Dan Anda masih bersama Kompas Petang, Saudara. Kita akan terhubung dengan Pak Abdul Hakim sekali lagi akan menanyakan apakah tadi saran dari Mas Heri bahwa sebaiknya kalau memang tidak setuju dengan keputusan lebih baik PKS mundur. Pak Heri, bagaimana Anda menjawab tantangan ini? Sudah siapkah PKS mundur dari koalisi? Pak Abdul Hakim. Ya. Pak Abdul Hakim masih mendengar? Saya sampaikan tadi kita harus merespon persoalan itu tahap demi tahap ya. Karena memang konsentrasi kami sekarang ini sedang melakukan proses pembahasan RAPBNP 2013 bersama pemerintah. Alternatif mana yang terbaik tentu bagi masyarakat secara umum. Karena kita tidak ingin bahwa agenda-agenda kebijakan pembangunan itu kepada akhirnya harus lebih mensejahterakan rakyat. Jangan alih-alih kita ingin kemudian membantu masyarakat, tetapi masyarakat secara masif semakin terpuruk. Tingkat kemiskinan semakin meningkat, tingkat pengangguran semakin meningkat, kemudian usaha kecil dan menengah kemudian menjadi kolaps, beban hidup rakyat menjadi berat. Apalagi di saat-saat sekarang ini tahun ajaran baru. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi kemudian nanti setelah itu hari raya, ada hari raya Idul Adha. Beban masyarakat akan semakin berlipat-lipat. Atas dasar itulah kami tidak ingin melihat masyarakat secara masif terjadi kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya bukan itu yang ingin kami tanyakan. Satu tahapan terlebih dahulu itu yang harus direspon. Persoalan koalisi adalah persoalan nanti setelah mungkin saja nanti karena memang Majelis Syuro yang lalu memberikan amanah kepada Dewan Pimpinan tingkat pusat untuk merespon berbagai dinamika dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk bagaimana langkah-langkah partai ke depan. Mungkin saja nanti direspon setelah Pak Abdul Hakim, Anda sudah menjelaskan begitu tegasnya PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Ketika ketegasan itu apakah tidak dipikirkan kembali oleh PKS atau mungkin ada rencana keluar saja dari koalisi untuk kemudian berjuang di luar koalisi? Sudah jelas untuk hal ini. Adakah rencana atau pemikiran menuju ke sana? Saya sampaikan tadi bahwa forum pengambilan keputusan untuk melakukan keluar ataupun tidak keluar dari koalisi itu ada forumnya. Yaitu ada pada forum tertinggi Majelis Syuro yang anggotanya ada 99 orang. Ya. Baik. Kemudian Majelis Syuro pada sidangnya yang lalu telah memberikan mandat dan menunggu sikap dari Pak Presiden? Lebih baik dikeluarkan daripada keluar sendiri dari koalisi, Pak? Ataupun kemudian sekedar menunggu, tentu segala dinamika perkembangan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk menentukan perjalanan hidup bangsa dan negara, Dewan Pimpinan tingkat pusat mencermati dan mengkaji persoalan dinamika tersebut. Tentu kalau kemudian diperlukan
untuk segera melakukan rapat Majelis Syuro misalnya, tentu DPTP akan mengambil langkah-langkah itu. Tetapi sekali lagi, kewenangan terkait dengan masalah koalisi ini ada di DPTP. Praksi hanya ditugaskan untuk merespon kebijakan-kebijakan yang memang saat sekarang ini sedang dibahas bersama pemerintah. Baik Pak Abdul Hakim. Mas Heri, Ya. PKS sepertinya masih iya tidak untuk bisa mundur dalam koalisi meskipun sikapnya sudah tegas. Begitu juga dengan koalisi, tidak segera mendapat lepas. Ini seperti saling menunggu antara dua pihak ini, koalisi dan juga PKS. Iya, saya kira Permainan memang, apa ini, memang Mas itu yang tengah dimainkan oleh PKS. Saya kira PKS tahu betul bagaimana sikap politik SBY sebagai pimpinan tertinggi Setgap ya. Saya kira SBY itu jelas agak sulit mengambil keputusan. Kita lihat berbagai macam sikap politik SBY ya. Kemarin juga sudah menyampaikan sesuatu tapi tidak secara jelas juga menyatakan bahwa sebaiknya PKS mundur. Padahal kontrak koalisi sudah jelas. Ya, saya kira PKS kalau ingin positif di mata publik konsisten lalu menarik secara gentleman menarik ketiga menterinya lalu kemudian berada pada posisi oposisi. Karena 1,5 tahun lagi pemerintahan saya kira dengan problematika yang ada yang menerpa PKS pasca kasus daging sapi impor, saya kira ini adalah momentum bagus. Kalau kemudian PKS tetap berada pada posisi dua kaki ini seperti sekarang, saya kira ini menjadi bumerang gitu ya, menjadi bumerang karena akan melihat apalagi dari statement Pak Abdul Hakim tadi misalnya pada saat pandangan fraksi-fraksi kemudian ada kemungkinan berbelok arah lalu kemudian mendukung pemerintah, saya kira publik akan melihat inilah sebuah realitas politik yang tengah dimainkan oleh PKS saya kira. Kalau Anda sendiri melihat apakah ini pencitraan menuju 2014 dari PKS? Iya, segala mungkin. Ini adalah tahun politik. Ya, saya kira tahun politik. Semua partai itu memainkan. Ya, di dalam Setgap sendiri, saya kira kontestasinya sangat jelas sekarang ya. Partai yang paling kuat mendorong PKS keluar siapa itu sudah sangat terlihat jelas gitu ya. Semua memainkan strategi politik. Nah, tinggal lagi apakah PKS berani secara nyata menyatakan mundur. Kalau kita cermati, misalnya statement dari Pak Hidayat Nur Wahid, Code of Conduct mengatakan kemudian presiden itu mempunyai hak prerogatif untuk menarik menteri keluar. Saya kira itu sangat jelas bahwa strategi komunikasi politik yang dimainkan oleh PKS adalah menunggu sikap tegas SBY. Ketika kemudian SBY mengambil sikap itu, saya kira disitulah ya strategi seolah-olah dalam tanda petik PKS dianiaya atau dan dizalimi dan seterusnya. Pertanyaannya kembali